Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Satu pujian akan mengantar kita sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita dengarkan pujiannya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air subah-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kami waktu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan malam pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, terambil dari kitab Yeremia, pasal 26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sabda Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda, yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan.
Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar tentang telingamu sendiri. Seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Amin firman Tuhan. Dan yang boleh dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari pembacaan kita ini disorot dalam satu tema, berani mengatakan kebenaran. Batulan Basa Toraya di Kua, barani umpokada katonganan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita masih ingat peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang bisa kita ingat ialah bagaimana perjuangan orang-orang menyatakan kebenaran. Sekalipun ancaman dan bahaya bisa menyerang mereka, banyak dari mereka yang diculik dan menghilang. Tetapi hal itu tidak membuat yang lainnya takut. Mereka berani menyatakan kebenaran itu. Nah, dalam pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Hal itu karena penduduk kota Yehuda tidak lagi mendengar pada utusan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun para nabi. Kita bisa lihat di ayatnya yang kelima. Dengan penuh keberanian, Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Orang kemudian menghakimi Yeremia dan mengatakan bahwa dia harus mati. Mereka menjadi marah kepada Yeremia karena ia menubuatkan keruntuhan kota mereka seperti di Silo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat dan mengatakan
Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini. Karena itu, perbaikilah hidupmu. Yeremia sadar bahwa ia harus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Yeremia? Ataukah kita justru takut menyampaikan kebenaran karena merasa ada bahaya, atau merasa tidak layak, atau takut dibenci, atau takut kehilangan pekerjaan? Mari kita melayani Tuhan dengan setia, menyatakan kebenaran bagi sesama untuk kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita memuji Tuhan, kita mendengarkan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal si Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita akan masuk dalam doa syafaat, pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama dalam doa kita. Ada beberapa yang sakit, Nenek Kevin, Mama Kevin, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski di Batan, Nenek Eva, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Naya di Getengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntu Datu, Nenek Dodo, Nenek Bagas, Nenek Rizka, Nenek Andri, Nenek Ines, Bapak Samuel Lametaruk, Ibu Berta, Nenek Ferdi di Lakbo, Nenek Kelvin di Rumah Sakit Pongtiku, Bapak Samuel B. Palamba di Makassar, Ibu Janda Nimpa, Nenek Tiranda di Marampa, Chelsea Pamasi di Rumah Sakit Laki Padada, dan juga Mama Tari di Makassar. Dan juga kita akan mendukung dalam pokok doa kita Bapak keluarga Yoel Tanali. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pemilik hidup kami bersyukur berterima kasih pada malam hari ini kami boleh mendengarkan dari firman-Mu
yang mengajar kami untuk berani mengatakan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun konsekuensi di depannya, tetapi kami yakin bahwa ketika kami berani mengatakan kebenaran, ada Tuhan yang selalu menolong kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama mendukung orang tua, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang telah kami sebutkan namanya. Tuhan berkati mereka, biarlah segala apa yang mereka konsumsi, baik makanan, minuman, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Semoga daripadanya mereka beroleh kesehatan, pemulihan daripada Tuhan. Berkati juga setiap orang-orang yang merawat mereka, baik tenaga medis maupun keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati para medis dan juga keluarga mereka, biarlah selalu diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa merawat saudara-saudara orang tua kami yang sakit ini. Semoga daripadanya itu Tuhan, mereka beroleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami datang berdoa bersama-sama mendukung keluarga Bapak Yoel Tanali. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada keluarga Bapak Yoel Tanali. Tuhan, peliharalah hidup mereka seterusnya Tuhan. Kami juga berdoa buat papa mama dalam pekerjaan setiap hari. Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga. Biarlah dari usaha itu nama Tuhan selalu mereka puji dan memuliakan. Kami juga berdoa buat Tamariska dalam bangku kuliah di Makassar dan sementara melaksanakan praktek. Tuhan berikan Tamariska hikmat, Tuhan berikan selalu kesehatan, kemampuan dalam bangku kuliahnya. Tuhan berikan dia hikmat Tuhan agar dapat menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat kakek dan nenek Tamariska dalam masa tua. Tuhan, Engkau memberkati dalam masa tua nenek terkasih kami. Semoga selalu sehat, kuat, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam masa tuanya. Kami juga berdoa buat Keila dan Agelo dalam masa pertumbuhan. Engkau yang memberkati masa pertumbuhan mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu bertumbuh dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara dan keluarga yang dimanapun mereka berada. Biarlah walaupun mereka berjauhan, tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu menyatukan mereka dalam doa-doa mereka. Kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang jam doa malam hari ini. Ya Tuhan, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dalam peristirahatan kami. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh bangun esok hari dengan tubuh yang sehat, kuat, untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, ini syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam kita hari ini. Selamat beristirahat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tugas kami beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.